Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan bab ketiga tentang manajemen bandwidth. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yainul Arifin, absen 23, dan teman saya bernama Rama Alfiani, absen 24. A. Quality of Service. QoS merupakan mekanisme untuk menjamin kualitas sambungan koneksi jaringan agar selalu dalam kondisi baik. Bandwidth adalah lebar data yang disediakan dalam infrastruktur jaringan tergantung dari teknologi media atau jenis protokol yang digunakan dalam infrastruktur jaringan untuk melewatkan data. Typical synchronous network adalah mengirimkan bagian-bagian paket data yang telah dipecah sebelumnya dengan lama waktu pengiriman yang sama sehingga kemungkinan timbulnya burst atau lonjakan bandwidth kecil. Sementara itu, jaringan yang Anda terapkan saat ini masih berbasis TCP atau IP yang memiliki metode asynchronous network yang sering menyebabkan lonjakan penggunaan bandwidth secara tiba-tiba. Berikut adalah jenis-jenis service yang tersedia pada jaringan berbasis TCP atau IP. 1. Normal User Data. Tipe layanan yang paling sering digunakan oleh pengguna seperti akses web, FTP, share, dan mail. 2. Network Management. Tipe layanan network management mengeluarkan output traffic data yang sering digunakan untuk mengatur jaringan seperti SDEE, Siglock, SNMP, HTTPS, dan SSH. 3. Real-time. Real-time merupakan jenis service yang membutuhkan sambungan jaringan berkualitas baik karena proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan secara langsung tanpa delay. 4. Streaming application. Alokasi bandwidth yang dibutuhkan berukuran tetap. 5. Trickle Data Application. Jenis ini juga masuk kategori layanan data dengan kebutuhan bandwidth besar dan jaminan kualitas jaringan yang baik seperti clustering computing, translation data, multicast data, serta sinkronisasi data. 6. Network Security Management. Layanan ini membutuhkan alokasi bandwidth berukuran tetap atau sering disebut dengan dedicated bandwidth. 7. Network Control Traffic. Lalu lintas data tipe ini dihasilkan dari proses manajemen jaringan seperti penerapan protokol routing. 8. DOS-bound Service. Layanan ini digunakan untuk identifikasi trafik data normal tetapi lebih mendekati pada potensi berbasis DOS. 9. Scavenger. Layanan ini dihasilkan oleh beberapa aplikasi chatting seperti Skype, Email, dan Kaja. Faktor-faktor untuk mengatasi delay dan jitter. A. Delay merupakan keterlambatan atau tertundanya pengiriman paket data ke tujuan. B. Delay variation adalah jenis delay yang muncul dengan time atau jarak waktu berbeda-beda. C. Packet loss adalah keadaan saat paket yang dikirimkan tidak sesuai pada tujuan. D. Packet reordering adalah paket yang dikirimkan ke tujuan akan sampai tetapi tidak berurutan akibat pengaturan queue yang kurang baik. E. Average rate dan burst size adalah faktor pengaturan rata-rata alokasi bandwidth dan besarnya ukuran lonjakan bandwidth yang diizinkan. F. Desynchronizing TCP session. Komunikasi antar aplikasi berbasis TCP yang dimulai dengan SYN. 2. Komponen pendukung QoS. A. Queuing buffer atau antrean yang akan memengaruhi kinerja jaringan yang perlu diatur sesuai kebutuhan. B. Signaling. Beberapa perangkat jaringan ketika
koneksi akan terkendali oleh protokol tertentu seperti RSVP. C. Classification dipakai oleh router untuk mengidentifikasi jenis aliran paket data, kemudian mengklasifikasinya berdasarkan jenis layanan. D. Making pemberian label setelah pemberian proses classification untuk memudahkan router melakukan pemilahan dan mengatribusikan data tersebut. E. Admission control mekanisme yang mengizinkan user untuk mengakses jaringan berdasarkan klarifikasi tertentu setelah melewati tahapan autentifikasi. F. Congestion control berguna mengurangi lalu lintas data ketika terjadi congestion. G. Traffic shaping berguna menghaluskan trafik data yang terjadi agar bus yang terjadi tidak mengakibatkan data terputus. H. Integrate and Device Service layanan yang terintegrasi pada QoS router. I. QoS Policy kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja antar pengguna bandwidth. B. QoE atau antrian adalah sebuah teknik antrian yang bertujuan membuat mekanisme transmisi data baik dalam kondisi normal maupun sedang melonjak akan tetap stabil. QoE berdasarkan konfigurasinya dibagi menjadi dua. A. Software QoE metode konfigurasi QoE yang dilakukan dari sisi aplikasi tanpa terbatas pada jenis hardware, misalnya instalasi Microtik OS pada komputer. B. Hardware QoE sangat dipengaruhi oleh spesifikasi interface yang digunakan. Jika hardware QoE berukuran kecil, akan muncul masalah latensi pada pengiriman paket. QoE berdasarkan metode QoE dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya, yaitu A. FIFO atau First in First out. B. Priority QoE. C. CBQ atau Class Based QoE. D. Fire QoE. E. Rate atau Random Early Drop. F. SSV atau Static Fairness Queuing. G. HTB atau Hierarchical Token Bucket. C. Simple QoE dan QoE tree. Simple QoE merupakan tipe paling sederhana dengan cara membatasi proses upload dan download setiap host yang telah didefinisikan dalam sistem. QoE tree menyediakan fitur QoE yang lebih kompleks, mulai dari tingkat prioritas, classification, paket, hingga berdasarkan user dan grup tertentu. 1. HTB Hierarchical Token Bucket. HTB merupakan jenis QoE yang menggunakan filosofi bucket atau ember dan token atau koin yang disusun secara hierarki. Dua jenis metode QoE berbasis software. 1. Rate Equalizing atau Solidator. Tipe ini mempunyai beberapa metode QoE, yaitu HTB Hierarchical Token Bucket dan PCV Per Connection Queuing. 2. Rate Limiting atau SHAPER memiliki beberapa metode, yaitu FIFO, SFV, dan Rate. 4. Tipe interface yang akan dilewati oleh paket antara lain: 1. Global in, 2. Global total, 3. Global out, 4. Outgoing interface. Anda akan menerapkan metode CIR dan MIR. Apa itu CIR dan MIR? Ketika Anda membangun manajemen bandwidth dengan metode QoE tree, ada 3 jenis, yakni 1. Parent,
Parameter yang harus diisi dengan tipe outgoing interface yang dilewati oleh data. 2. Paket mask. Definisi jenis paket yang telah ditandai agar dikenali oleh proses filter dengan menerapkannya pada IP firewall mangle MAC-ROTIC. 3. MAC limit. Batas kecepatan yang dapat dilalui boleh dan paket data atau sharing dikenal dengan istilah MIR, Maximum Informasi Rate. Istilah CIR, Communicate Informasi Rate, adalah parameter yang menentukan kondisi komputer klien dapat menerima besaran minimal asosiasi bandwidth tanpa terpengaruh keadaan apapun, dengan catatan alokasi bandwidth masih tersedia. PCI per connection queuing. Metode PCI merupakan perbaikan dari mekanisme SFV atau Shortcutting Fairness Queuing. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang tidak mengenakan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.